Jean-Philippe Mateta, jawaban instan untuk Manchester United yang terlewatkan. United butuh stabilitas dan gol cepat. Mateta bisa memberikan keduanya, namun kesempatan sudah dibiarkan lewat begitu saja. Apakah fans boleh berharap transfer ini masih bisa terjadi di masa depan? Mengapa Jules Koundé bisa jadi kunci kebangkitan Manchester United? Statistiknya musim ini di La Liga benar-benar mencengangkan. Ia bukan hanya bek tangguh, tapi juga penggerak serangan dari lini belakang. United yang rapuh di pertahanan jelas butuh profil seperti dirinya. Apakah inilah solusi yang selama ini hilang di Old Trafford? Masa depan Kobbie Mainoo di Manchester United. Apakah Januari 2026 jadi titik balik karirnya? Masa depan Mainoo kini benar-benar berada di ujung tanduk. Minimnya menit bermain membuat situasinya semakin panas diperbincangkan. Pertanyaannya, apakah sang gelandang muda akan memilih bertahan dan berjuang atau justru membuka lembaran baru di klub lain? Publik kini menunggu langkah besar yang akan ia ambil. Fakta mengejutkan, Barcelona ternyata tak wajib permanenkan Rashford. Manchester United diduga putar balik kebenaran. Selama ini publik yakin Rashford pasti dipermanenkan Barcelona, tapi pernyataan Deco mengubah segalanya. Kini terungkap bahwa hanya ada opsi, bukan kewajiban pembelian. Apakah MU sengaja menyembunyikan fakta ini demi menjaga nilai sang striker? Drama transfer Rashford pun semakin panas. Alejandro Garnacho menolak bicara buruk tentang Manchester United. Benarkah ia masih menyimpan luka lama? Sikap diam Garnacho ketika ditanya soal masa lalunya di Old Trafford membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apakah itu tanda kedewasaan seorang pemain muda atau justru karena luka yang masih membekas? Keputusan yang ia ambil jelas bukan hal biasa, apalagi di tengah sorotan besar media Eropa. Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Jean-Philippe Mateta, jawaban instan untuk Manchester United yang terlewatkan. United butuh stabilitas dan gol cepat. Mateta bisa memberikan keduanya, namun kesempatan sudah dibiarkan lewat begitu saja. Apakah fans boleh berharap transfer ini masih bisa terjadi di masa depan? Manchester United kembali jadi sorotan dalam urusan transfer pemain, terutama di lini depan. Kedatangan Benjamin Sesko dari RB Leipzig ternyata menuai perdebatan. Banyak yang menilai penyerang muda asal Slovenia itu bukanlah pilihan terbaik. Justru Jean-Philippe Mateta dianggap sebagai sosok yang seharusnya direkrut setan merah. Mateta dipandang lebih cocok karena sudah terbukti di Premier League. Penyerang asal Prancis tersebut dikenal memiliki fisik kuat, gaya bermain yang sesuai dengan kerasnya sepak bola Inggris, serta mentalitas matang untuk menghadapi tekanan besar. Inilah yang membuat banyak pihak meyakini Mateta lebih siap menjadi ujung tombak United dibanding Sesko yang masih dalam tahap adaptasi. Kritik pun muncul terhadap kebijakan transfer klub yang dinilai penuh resiko. Membeli pemain muda dengan harga selangit jelas menjanjikan potensi, namun performa Sesko sejauh ini belum menunjukkan bahwa ia layak ditebus dengan biaya besar. Sebaliknya, Mateta sudah konsisten mencetak gol bersama Crystal Palace dan terbukti bisa bersaing di level tertinggi.
Dalam kondisi Manchester United yang masih mencari kestabilan di bawah pelatih baru, kehadiran striker berpengalaman di Premier League seperti Mateta diyakini akan memberi dampak cepat. Karena itu, keputusan klub melewatkan kesempatan merekrutnya kini mulai dipertanyakan, terlebih ketika lini serang United masih menjadi titik lemah yang belum teratasi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Manchester United benar sudah salah langkah dengan memilih Sesko daripada Mateta? Apakah Mateta seharusnya menjadi striker utama di Old Trafford musim ini? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mengapa Jules Koundé bisa jadi kunci kebangkitan Manchester United? Statistiknya musim ini di La Liga benar-benar mencengangkan. Ia bukan hanya bek tangguh, tapi juga penggerak serangan dari lini belakang. United yang rapuh di pertahanan jelas butuh profil seperti dirinya. Apakah inilah solusi yang selama ini hilang di Old Trafford? Manchester United masih terus berusaha memperbaiki kelemahan mereka di lini pertahanan, sebuah sektor yang kerap menjadi sorotan dalam beberapa musim terakhir. Dari sejumlah nama yang beredar, Jules Koundé muncul sebagai kandidat paling tepat untuk memperkokoh barisan belakang setan merah. Bek asal Prancis itu tampil impresif bersama Barcelona musim ini dengan statistik yang menegaskan statusnya sebagai salah satu bek terbaik di Eropa. Catatan angkanya sungguh mengesankan. Koundé mencatat rata-rata 3,1 tackle sukses per laga di La Liga, lebih tinggi dari bek tengah Manchester United saat ini. Ia juga menorehkan 2,4 intercept setiap pertandingan, plus 4,5 sapuan per laga. Angka ini menegaskan kemampuan Koundé dalam membaca situasi dan kecepatannya menghentikan serangan lawan. Tidak berhenti sampai di situ, Koundé juga punya peran penting dalam membangun serangan dari belakang. Musim ini, ia mengantongi akurasi umpan 89% dengan rata-rata 68 operan per laga, termasuk 7 umpan progresif yang langsung menghubungkan lini belakang dengan gelandang atau penyerang. Dengan kualitas ini, Koundé jelas bukan sekedar benteng pertahanan, melainkan juga penggerak serangan sejak dari lini belakang. Keunggulan lain yang tak kalah penting adalah duel udara. Dengan catatan 70% kemenangan duel udara, Koundé bisa menjadi solusi atas kelemahan United dalam menghadapi bola mati. Sosoknya akan memberikan rasa aman di kotak penalti, menutup celah yang selama ini kerap dimanfaatkan lawan. Di usianya yang baru 26 tahun, Koundé sedang berada dalam periode emas untuk tampil konsisten. Pengalaman besar yang ia dapat bersama Barcelona dan timnas Prancis membuatnya matang dalam menghadapi tekanan. United yang tengah mencari kestabilan jelas membutuhkan bek dengan profil seperti ini. Melihat semua data dan kualitas yang ditunjukkan, Jules Koundé bukan sekedar opsi tambahan bagi Manchester United, melainkan kebutuhan mendesak jika mereka ingin kembali bersaing di level tertinggi. Menurut Anda, apakah Jules Koundé memang bek ideal yang bisa mengubah wajah pertahanan Manchester United? Masa depan Kobbie Mainoo di Manchester United. Apakah Januari 2026 jadi titik balik karirnya? Masa depan Mainoo kini benar-benar berada di ujung tanduk. Minimnya menit bermain membuat situasinya semakin panas diperbincangkan. Pertanyaannya, apakah sang gelandang muda akan memilih bertahan dan berjuang atau justru membuka lembaran baru di klub lain? Publik kini menunggu langkah besar yang akan ia ambil. Masa depan Kobbie Mainoo di Manchester United kini menjadi tanda tanya besar. Gelandang muda berusia 20 tahun itu semakin jarang mendapat kesempatan bermain, terutama sejak terjadinya perubahan besar di kursi manajer.
Padahal sebelumnya Maino sempat mencuri perhatian publik dengan performa gemilang yang membuatnya dipandang sebagai salah satu bintang masa depan di Old Trafford. Minimnya menit bermain membuat kabar kepindahan Maino pada bursa transfer Januari 2026 semakin santer. Situasi ini memunculkan perdebatan karena ia dinilai memiliki potensi luar biasa untuk berkembang asalkan mendapat ruang lebih luas dan kepercayaan penuh di lapangan. Keputusan soal masa depannya diyakini tidak akan lama lagi ditentukan. Manchester United masih disebut ingin mempertahankan sang gelandang, namun kenyataan bahwa ia terpinggirkan dari skuad utama bisa menjadi alasan kuat bagi Maino untuk membuka lembaran baru dalam karirnya. Jika pada akhirnya memilih hengkang, Kobbie Mainoo hampir pasti akan menjadi salah satu nama besar yang paling ramai diperbincangkan pada bursa transfer Januari 2026. Menurut Anda, apa langkah terbaik bagi Kobbie Mainoo? Apakah ia harus tetap bertahan di Manchester United untuk membuktikan diri, atau justru berani mencari peluang baru demi karier yang lebih bersinar? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Fakta mengejutkan, Barcelona ternyata tak wajib permanenkan Rashford. Manchester United diduga putar balik kebenaran. Selama ini publik yakin Rashford pasti dipermanenkan Barcelona, tapi pernyataan Deco mengubah segalanya. Kini terungkap bahwa hanya ada opsi, bukan kewajiban pembelian. Apakah MU sengaja menyembunyikan fakta ini demi menjaga nilai sang striker? Drama transfer Rashford pun semakin panas. Drama transfer Marcus Rashford kian memanas. Setelah sekian lama, publik dibuat percaya bahwa Barcelona wajib mempermanenkan sang striker di akhir musim. Kini terungkap fakta mengejutkan. Direktur olahraga Barcelona, Deco, secara blak-blakan menegaskan bahwa tidak ada klausul kewajiban pembelian dalam kontrak Rashford. Pernyataan ini kontan menghebohkan jagat sepak bola Eropa. Deco memastikan bahwa kontrak Rashford hanya berisi opsi pembelian, bukan kewajiban. Artinya, Barcelona sepenuhnya bebas menentukan langkah selanjutnya. Kami senang dengan performa Rashford, tapi masih terlalu dini untuk membicarakan masa depan. Tidak ada klausul penalti jika kami tidak mempermanenkannya, tegas Deco, seakan menampar rumor yang sudah terlanjur berkembang liar. Rashford memang dipinjam dengan opsi pembelian senilai 26 juta pound sterling. Namun, masalah besar menghadang Barcelona. Kondisi finansial yang serba ketat serta regulasi La Liga mengenai pendaftaran pemain baru. Faktor-faktor inilah yang membuat keputusan untuk mempermanenkan sang pemain sama sekali tidak mudah. Yang lebih panas lagi, muncul dugaan bahwa Manchester United sengaja menutupi detail sebenarnya dari kontrak ini. Publik sempat diyakinkan bahwa Barcelona tak punya pilihan selain mempermanenkan Rashford, namun kenyataan justru sebaliknya. Kini masa depan Rashford di Camp Nou benar-benar berada di ujung tanduk, bergantung sepenuhnya pada performa dan situasi keuangan Barca menjelang bursa transfer berikutnya. Pertanyaannya, apakah ini strategi cerdik dari Manchester United untuk menjaga nilai jual Rashford atau justru sebuah drama transfer yang mempermalukan mereka? Bagaimana menurut Anda? Alejandro Garnacho menolak bicara buruk tentang Manchester United. Benarkah ia masih menyimpan luka lama? Sikap diam Garnacho ketika ditanya soal masa lalunya di Old Trafford membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apakah itu tanda kedewasaan seorang pemain muda atau justru karena luka yang masih membekas? Keputusan yang ia ambil jelas bukan hal biasa, apalagi di tengah sorotan besar media Eropa.
Ada momen yang penuh drama ketika Alejandro Garnacho kembali menjadi sorotan. Setelah tampil gemilang bersama Chelsea di laga Liga Champions melawan Benfica, ia justru disodori pertanyaan sensitif tentang masa lalunya di Manchester United. Namun, alih-alih melontarkan kritik atau membuka luka lama, Garnacho memilih sikap yang mengejutkan. Ia enggan berbicara buruk mengenai mantan klubnya. Dalam laga penuh gengsi itu, Garnacho bermain sejak menit awal. Dari kakinya lahir sebuah umpan lambung akurat yang akhirnya memaksa bek Benfica melakukan gol bunuh diri. Sebuah kontribusi yang bukan hanya membantu Chelsea meraih kemenangan, tetapi juga menjadi jawaban nyata atas periode suram yang sempat ia jalani di Old Trafford. Meski kilas balik tentang masa-masa sulit di Manchester United bisa saja membuka banyak cerita pahit, Garnacho menutup rapat pintu itu. Dengan tenang, ia menegaskan bahwa pilihannya kini adalah menatap ke depan, membangun karir bersama Chelsea dan enggan menoleh ke belakang dengan komentar negatif. Pemain muda berbakat itu resmi bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2025 setelah posisinya terpinggirkan dari skuad utama Manchester United. Di Stamford Bridge, ia dipandang sebagai tambahan amunisi penting di lini serang The Blues. Dan dengan sikap profesional yang ia tunjukkan, jelas terlihat bahwa Garnacho bertekad menulis lembaran baru yang lebih indah, baik di Premier League maupun di kancah Eropa. Sikap Garnacho ini tentu meninggalkan pertanyaan besar. Apakah keputusan untuk tidak membicarakan masa lalunya adalah bentuk kedewasaan atau justru tanda bahwa luka di Old Trafford masih terlalu dalam untuk diungkapkan? Bagaimana menurut Anda? Apakah Garnacho sudah mengambil langkah tepat dengan memilih diam soal Manchester United? Mari berbagi pendapat di kolom komentar.